Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini dikenal dengan julukan Mesir Van Andalas atau Egypt Van Andalas. Di dalam kota ini terdapat wisata yang identik dengan Padang Panjang, yaitu pasar kuliner. Pasar kuliner adalah salah satu tempat yang dikelola oleh pemerintah kota dan UMKM Padang Panjang, daya tarik yang kuat untuk wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Terletak di lapangan kantin, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Balai-Balai, Kota Padang Panjang. Tempat ini menawarkan berbagai pilihan makanan dengan harga yang terjangkau. Setiap pergerakan kendaraan apapun diawali dan diakhiri dengan di tempat parkir. Ini menurut Pusat Pendidikan dan Latihan Pusdiklat Perhubungan Darat 1995. Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dengan sistem transportasi. Fenomena parkir ini dapat ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia. Parkir dapat mencakup kendaraan bermotor maupun non-bermotor. Jika tidak dikelola dengan baik, keduanya dapat mengganggu estetika kota. Menurut Ritonga dalam Aulia Rahman 2018, parkir liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang ditandai dengan adanya rambu larangan parkir, larangan berhenti, dan larangan parkir di bahu jalan. Terjadinya parkir liar dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya lahan parkir, rendahnya disiplin, dan kesadaran pengendara, serta minimnya tingkat keamanan. Pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan yang terjadi di kota-kota besar diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang juga semakin pesat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, parkir liar merupakan aktivitas yang melanggar undang-undang. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 43 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa fasilitas parkir untuk umum hanya dapat disediakan di luar ruang jalan. Dengan izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, baik oleh pemerintah, badan, usaha, maupun individu, bisa menyelenggarakan fasilitas parkir yang bisa ditunjukkan untuk usaha khususnya perparkiran maupun penunjang untuk usaha pokok. Artinya pemilik kendaraan harus memarkirkan kendaraannya pada penyedia fasilitas lahan parkir yang telah memiliki izin dari pemerintah. Karena jika penyedia lahan parkir tersebut tidak memiliki izin dan pengendara memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak semestinya, maka dapat dipastikan hal tersebut sebagai tindakan parkir liar. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang, melainkan dibuat oleh lembaga atau badan memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat secara luas. Penegakan aturan hukum bersikap memaksa, oleh karena itu, peraturan hukum dibuat bukan suatu untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi, untuk menegakkan sekalipun dengan tindakan yang represif. Namun, ada juga norma hukum yang bersikap fakultatif atau melengkapi. Hal ini berarti pemilik kendaraan wajib memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah memiliki izin dari pemerintah. Jika penyedia lahan parkir tidak memiliki izin dan pengendara memarkirkan kendaraannya di lokasi yang tidak sesuai, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai parkir liar. Media informasi ini menggunakan bahasa atau tanda yang mudah diingat masyarakat umum. Menggunakan bahasa atau tanda yang mudah diingat masyarakat umum bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami apa yang disampaikan oleh media informasi tersebut. Media informasi dapat berupa poster, mendesain tanda, memberi arahan, dan tipografi. Media informasi adalah alat digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun kembali informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi. Dengan menggunakan media informasi tersebut sebagai alat komunikasi yang membantu masyarakat untuk memarkirkan kendaraan mereka dengan efektif dan efisien. Poster menurut Soeharto adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas yang berfungsi untuk memberikan informasi atau mengajak orang melakukan sesuatu. Poster ini biasanya ditempel di tempat-tempat umum. Dalam poster tentang media informasi parkir liar tersebut berisikan informasi tentang alasan untuk tidak parkir liar, karena hal itu menyebabkan penyempitan badan jalan, kemacetan, merugikan pengguna jalan tentunya, rawan kecelakaan, dan merusak keestetikaan susunan kota. Mendesain tanda adalah suatu proses merancang simbol, ikon, atau elemen visual lainnya yang digunakan untuk menyampaikan informasi.
memberikan petunjuk, atau mengidentifikasi suatu secara jelas dan efektif. Hal ini juga sama dengan memberi arahan. Ada beberapa proses mendesain tanda, seperti memahami fungsi tanda, sederhana dan jelas, pemilihan simbol dan warna, pengujian kejelasan. Hal ini salah satu yang sangat dibutuhkan, dikarenakan ini membantu pengendara mematuhi aturan, memahami situasi, dan menggunakan parkir dengan baik atau menggunakan bahu jalan dengan benar. Teori penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya parkir sembarangan, meminimalisir kecelakaan di jalan, dan mengobservasi pandangan masyarakat sekitar tentang fenomena tersebut, serta menganalisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku parkir liar. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan solusi berupa desain media informasi yang efektif. Hasil dan pembahasan. Parkir merupakan kondisi di mana kendaraan berhenti sementara dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Fasilitas parkir biasanya dibangun bersama dengan gedung-gedung untuk menyediakan tempat bagi kendaraan pengunjung. Parkir juga memiliki pengertian setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang atau barang. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 5, parkir diartikan sebagai kondisi di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Pelanggaran parkir merujuk pada pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang ditandai dengan adanya rambu lalu lintas parkir, larangan berhenti, serta larangan parkir di sepanjang jalan. Larangan tersebut diberlakukan untuk mengutamakan kapasitas jalan dan alasan keselamatan. Pengawasan yang tepat sangat diperlukan untuk pengendalian parkir demi menjaga kelancaran lalu lintas. Dalam setiap orang yang melakukan pelanggaran parkir akan dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 bulan dan dikenakan denda paling banyak 250.000 sebagaimana tertera pada Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 9 Pasal 287 Ayat 3 yang membahas mengenai fasilitas parkir. Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut. 1. Penyedia fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. 2. Penyelenggara fasilitas parkir di luar yang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh perseorangan, warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus keparkiran atau penunjang usaha pokok. 3. Fasilitas parkir di dalam ruangan milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintahan. Typography atau tipografi menurut Roy Brewer dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman, atau setiap barang cetak, atau dalam pengertian lebih sempit hanya meliputi pemilihan, penataan, dan berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris susun huruf. Tidak termasuk ilustrasi dan unsur lain, bukan huruf pada halaman cetak. Tipografi untuk media informasi parkir bukan hanya soal estetika, tapi juga tentang fungsi. Dengan pemilihan font yang tepat, ukuran huruf yang sesuai, dan tata letak yang baik, tanda parkir dapat menjadi lebih efektif dalam penyampaian informasi dengan jelas dan cepat. Kesimpulan, media informasi parkir termasuk poster, tanda, dan tipografi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keteraturan, keamanan, dan efisiensi penggunaan fasilitas parkir. Dalam konteks parkir liar ini, media informasi berfungsi sebagai pemberi edukasi, arahan, dan aturan yang jelas kepada masyarakat sehingga mencegah pelanggaran parkir yang dapat menyebabkan penyempitan jalan, kemacetan, kecelakaan, dan mengganggu estetika kota.